Selamat datang kembali di podcast ASN Berakhlak, bukan sekedar slogan. Apa kabar teman-teman ASN di seluruh Indonesia? Semoga selalu semangat dalam melayani ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang ASN yang inspiratif. Namanya Bu Irhamni, SPDI MPD, seorang guru di SMAN 2 Lubuk Sekaping yang bertugas di Pasaman. Jauh-jauh dari Pasaman loh. Tapi tenang, kita virtual kok. Selamat datang Bu Irhamni. Halo Uni Zakia, terima kasih atas undangannya Uni. Ngomong-ngomong Bu, tema kita hari ini kan tentang ASN yang berakhlak. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ke pokok pembahasan, mungkin Ibu Irhamni bisa sedikit berbagi cerita dulu kepada kami tentang keseharian Bu Irhamni sehari-hari sebagai ASN di Pasaman. Ya, sebagai seorang ASN tentu saya harus melaksanakan tupoksi saya sesuai dengan bidang yang saya ampu. Karena saya sebagai seorang guru, maka saya harus melaksanakan tupoksi saya sebagai seorang guru, yaitu mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, guru juga memiliki peran yang sangat kompleks. Ya, salah satunya adalah sebagai demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, motivator, inspirator, evaluator, yang dapat melancarkan proses pembelajaran. Secara simpelnya, guru harus bisa untuk melakukan berbagai bidang. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu banyak beban kerja yang diberikan kepada guru. Dan jika beban kerja itu tidak dapat terpenuhi, maka seorang guru tersebut belum bisa dikatakan sebagai guru yang kompeten dan profesional di bidangnya. Berbicara mengenai rutinitas sehari-hari, guru mungkin agak berbeda dengan ASN lainnya. Jika ASN masuknya jam 7.30, maka guru jam 7.15 sudah mulai melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran di sekolah. Dan jika ada waktu luang, biasanya guru mempergunakan untuk mengoreksi tugas siswa atau membuat modul ajar dan bahan ajar agar yang akan disampaikan di pembelajaran berikutnya. Dan setelah pulang sekolah, terkadang guru harus mengisi jadwal jam pelajaran, jam tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Mungkin itu nih tugasnya. Guru itu sangat kompleks, bahkan ketika sudah pulang sekolah masih melaksanakan tugas, bahkan jika tugas tidak selesai di sekolah malam pun terkadang harus masih melaksanakan tugas yang terbengkalai tersebut. Wah, banyak sekali ya Bu tanggung jawab yang harus diemban dalam melaksanakan tugas Ibu. Kurang lebih begitu Uni Zakia. Nah, kebetulan banget nih Bu, cerita sama tugas yang Ibu sampaikan ke kami ini cocok banget untuk pembahasan kita hari ini. Bagaimana seorang ASN harus mengabdi sesuai dengan profesi yang ia miliki. Kami jadi penasaran nih Bu, gimana sih cara yang Ibu lakukan sebagai salah seorang senior ASN untuk menerapkan sikap adaptif di tengah lingkungan kerja saat ini? Kalau berbicara masalah adaptif, seorang guru itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Mirip dengan kemampuan bunglon yang dapat merubah warna tubuhnya. Ini menekankan pentingnya kemampuan guru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran, dan kebutuhan siswa yang beragam. Belum lagi pergantian kurikulum yang sering terjadi, sehingga guru juga harus mampu beradaptasi dengan kurikulum pemerintah yang terkadang bisa saja berubah setiap saat. Mungkin kuncinya hanya satu, yaitu selalu membuka diri dengan perubahan zaman, jangan sampai terlindas oleh perkembangan zaman. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergilas oleh perkembangan zaman tersebut. Mungkin itu Uni. Wah, betul banget nih pendapat Ibu. Selain adaptif, ada lagi nih Bu, sifat kolaboratif. Jadi, bagaimana cara Ibu melaksanakan sifat kolaboratif kepada murid
dan juga rekan kerja sesama guru. Boleh di-spill sedikit nggak Bu caranya? Kalau masalah kolaboratif, apapun kegiatan kita yang namanya di dalam suatu instansi harus ada kolaboratif di antara kita. Karena kerjasama antar berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi, terutama pemerintahan. Tanpa adanya kolaborasi di antara pihak-pihak yang terkait, maka tujuan atau apa yang hendak kita capai tidak akan dapat kita wujudkan. Karena saya seorang guru, kerjasama tidak hanya dilakukan dengan guru saja, tetapi juga dengan berbagai pihak seperti guru dengan siswa, guru dengan keluarga siswa, guru bermitra dengan lembaga pendidikan dan pihak lainnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk berkolaborasi demi meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita masing-masing, Unikia. Wah, baik Bu. Terima kasih ya Bu untuk bocoran yang bisa dilakukan dalam hal kolaboratif. Ngomong-ngomong Bu, perihal kolaboratif ini ada kemungkinan kita atau mungkin rekan kerja kita suatu hari mengalami bentrok atau suatu masalah perihal job atau pekerjaan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu supaya kita bisa mengatasi persoalan tersebut? Ya, kalau di dalam sebuah instansi pemerintahan ataupun dimanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari orang lain. Jika kita ingin memajukan suatu instansi tempat kita mengabdi, maka kita harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman kita seprofesi. Jika kita tidak mampu berkolaborasi dengan teman seprofesi, maka niscaya kerjasamanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam berkolaborasi, dibutuhkan adanya saling menghargai, tidak egois dengan keinginan sendiri, dan kita harus menghormati keinginan orang lain juga. Jika kita bisa bersama-sama melaksanakan hal tersebut, mungkin tidak akan ada terjadi perpecahan atau tidak akan mungkin terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan, karena kita semua melaksanakan tugas pokok kita masing-masing. Mungkin itu, Uni. Wah, ternyata kita bisa menyelesaikan masalah atau persoalan dengan cara sederhana seperti itu ya, Bu. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin Ibu Irhamni sebagai narasumber kita yang luar biasa bisa menyampaikan 1 atau 2 kata untuk pesan teman-teman ASN di seluruh Indonesia, terutama bagi kami para anak muda yang baru menjadi ASN terkait nilai-nilai berakhlak ini, Bu. Mungkin pesan saya untuk generasi muda, teruslah belajar, selalu membuka diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal di belakang, sehingga kita tidak akan bisa berkembang di kemudian hari. Mungkin itu, Uni. Wah, terima kasih banyak ya Ibu atas kata-katanya dan juga inspirasi beserta cerita-ceritanya. Sehat selalu dan sukses terus ya Bu di Pasaman. Terima kasih, Uni. Terima kasih Bu. Nah, teman-teman, itulah obrolan kita yang sangat menginspirasi dengan narasumber kita yang luar biasa. Semoga kita semua bisa ikut mencontoh semangatnya. Akhir kata, we are family. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Uni.